saya sebutin. Pertanyaan saya ialah di dalam 1 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 19 situ dijelaskan, nah Harun saudara Musa dia memilih 24 tua untuk bertugas di Ka'bah suci di dunia. Kemudian saya mendapat ayat Matius 27 ayat 51 sampai 53. Di situ dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sama-sama juga bangkit orang-orang mati yang naik ke surga. Dia bertemu dengan, dilihat oleh Rasul Yahya di Pulau Patmos. Pertanyaannya, apakah 24 waktu Harun dengan yang dilihat oleh Rasul Yahya itu sama atau 24 lain? Baik, pendeta. Silakan untuk tanggapannya melalui video yang baru saja ditampilkan. Terima kasih. Itu rekaman suara ya. Iya. Dan ada fotonya, walaupun yang bertanya tidak menyebutkan namanya, tapi saya kenal, masih ingat. Ini kalau tidak salah yang bertanya adalah Bapak Sony Munaisehe dari Balikpapan, kalau tidak salah. Suaranya saya masih ingat, wajahnya pun saya masih ingat. Selamat malam Pak Sony Munaisehe, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan mulai dari Wahyu pasal yang keempat. Tadi dikatakan apakah 24 tua-tua pada zaman Musa dan Harun itu adalah 24 tua-tua yang ada dalam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal yang keempat. Kita buka Wahyu pasal yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di atas takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih, mahkota emas di kepala mereka. Jadi ini yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos sekitar tahun 96 AD atau Masehi. Dia melihat ada 24 tua-tua. Suaranya saya masih ingat, wajahnya. Nah, Wahyu pasal yang keempat tidak memberitahukan kepada kita identitas atau siapa ke-24 tua-tua ini. Nah, oleh karena Wahyu pasal yang keempat tidak dengan sangat jelas memberikan kepada kita identitas dari ke-24 tua-tua ini, maka ke-24 tua-tua ini terbuka pada atau untuk berbagai penafsiran. Dan penafsiran yang paling banyak diterima oleh banyak orang adalah bahwa mereka adalah malaikat-malaikat. Mereka adalah malaikat-malaikat dengan berbagai macam bukti yang diberikan. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan sepertinya tidak pernah ada di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, bahwa malaikat-malaikat itu duduk di atas takhta. Sepertinya tidak pernah ada malaikat-malaikat yang pakai mahkota. Dan mahkota ini adalah mahkota kemenangan. Artinya mahkota yang digunakan oleh orang-orang yang berjuang dan tampil sebagai pemenang. Ya. Karena ada mahkota yang adalah mahkota kerajaan, royal. Royal crown. Tapi ini adalah victorious crown of victory, mahkota kemenangan. Dan tidak pernah malaikat disebut sebagai elders.
Malaikat tidak pernah disebut sebagai tua-tua. Ya. Dan masih banyak lagi argumen-argumen. Tetapi apapun itu, inilah yang dilihat oleh Yohanes. Siapa mereka itu? Khusus kepada pertanyaan Bapak Sony Munaisehe. Apakah mereka ini ke-24 tua-tua di zaman Harun dan Musa, yang kemudian mereka itu bangkit pada saat peristiwa kematian Tuhan Yesus, lalu pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, ia membawa tawanan-tawanan ke sorga menurut Efesus 4 ayat yang ke-8, dan mereka adalah bahagian dari orang-orang yang juga dibawa ke sorga pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apakah memang demikian? Nah, Wahyu pasal yang keempat dan pasal 5 adalah pendahuluan terhadap seri 7 meterai yang mencakup Wahyu pasal yang ke-6, lalu Wahyu pasal yang ke-7, dan bagian awal dari Wahyu pasal yang ke-8. Di Wahyu pasal yang ke-7, begitu tiba pada keterangan tentang pemeteraian, maka dikatakan di sana yang dimeteraikan itu adalah dari 12 suku Israel, 12.000 setiap suku. Disebutkanlah suku-suku Israel di sana, suku Sebulon, Lewi, Isakar, Simeon, Manase, Naftali, Yusuf, Benyamin, Ruben, Gad, Asyer disebut. Nah, apakah suku-suku ini adalah suku-suku yang di Israel dulu? Ternyata tidak, karena ada keterangan di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9, mereka ini adalah orang banyak yang tak terhitung banyaknya, yang berasal dari segala bangsa, jadi bukan hanya bangsa Israel, segala suku, kaum, dan bahasa, jadi bukan hanya yang berbahasa Ibrani atau Aramaik, tapi segala bahasa yang berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Jadi karena mereka itu menggambarkan umat Tuhan secara keseluruhan, ya, maka ke-24 tua-tua ini pun, jadi saya katakan tadi, oleh karena mereka yang dimeteraikan tadi menggambarkan totalitas umat Tuhan dari berbagai bangsa, bahasa, suku, dan kaum, maka oleh karena hal ini masih ada di dalam satu konteks yang sama tentang pemeteraian dan tentang 7 meterai Allah yang dibuka satu persatu itu, lalu kemudian Wahyu 4 itu tentang pendahuluan terhadap 7 meterai itu, maka ke-24 tua-tua itu bukanlah tua-tua orang Israel yang diangkat pada zaman Musa dan Harun. Bukan. Ya. Karena yang selamat pun nanti keterangannya yang dimeteraikan itu bukanlah hanya orang-orang Israel, tetapi terbuka untuk semua bangsa, suku, bahasa, yang tak terhitung banyaknya. Oke. Lalu kemudian ada ayat yang disebutkan juga oleh Pak Munaisehe tadi, dalam Matius pasal yang ke-27 tidak disebutkan juga siapa-siapa yang bangkit. Karena ayat itu mengatakan, Matius 27 ayat 51 dan 52, lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Disebutkan di sana banyak orang kudus. Jadi tidak spesifik hanya ke-24 tua-tua itu, atau tidak spesifik menunjuk kepada 24 tua-tua itu. Ini orang banyak dan kita tidak tahu siapa saja mereka. Seandainya saja kita boleh tahu, aduh, luar biasa senangnya. Kita sudah tahu siapa-siapa nama-namanya yang sudah ada di sorga. Tapi hanya dikatakan banyak orang yang bangkit keluar dari kubur mereka pada saat kematian Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, ke-24 tua-tua yang ada dalam buku Wahyu pasal yang ke-4 itu bukanlah 24 tua-tua yang sama
yang diangkat pada zaman Musa atau yang ada dalam Perjanjian Lama. Terima kasih.